Misteri 3 kalimat yang Putri Chandrawati katakan ke Kuat Ma'ruf saat dalam kamar. Bilang begini. Inilah fakta di balik adegan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf berada di dalam kamar berdua yang menjadi sorotan netizen. Ternyata istri Ferdy Sambo saat itu sedang menasehati Kuat Ma'ruf terkait Brigadir J. Diketahui rekonstruksi pembunuhan Brigadir J sudah digelar mulai 30 September 2022 lalu. Jalannya rekonstruksi diunggah salah satunya dalam channel YouTube Polri TV. Netizen ramai menyoroti salah satu adegan dalam rekonstruksi tersebut, yakni saat Putri dan Kuat Ma'ruf berada di dalam kamar berdua. Dalam adegan tersebut, tampak Putri Chandrawati berbaring kemudian Kuat Ma'ruf duduk di lantai. Lantas apa isi pembicaraan mereka? Berikut fakta-faktanya dilansir dari sosok.kert.id. Yang pertama, pembicaraan Putri dan Kuat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu mengatakan dia mengetahui isi percakapan karena berada di lokasi rekonstruksi pada Selasa 30 Agustus 2022 silam. Ahmad Taufan Damanik mengatakan adegan Putri berbaring dan Kuat Ma'ruf duduk itu adalah reka ulang peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang. Taufan menyebut saat itu Putri menasehati Kuat agar tidak ribut-ribut dengan Yosua. Bilang gitu, jangan ribut-ributlah, selesaikan saja dengan baik-baik, kata Taufan. Yang kedua, ada peristiwa jatuh di kamar mandi. Taufan mengatakan sebelum adegan pertama itu, ada peristiwa Putri terjatuh di kamar mandi. Namun katanya peristiwa itu tidak direka ulang. Itu iya, artinya itu kan peristiwa yang di kamar mandi, tidak direkonstruksikan, katanya. Selanjutnya yang ketiga, Brigadir J kemudian dipanggil. Adegan rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan Putri Chandrawati memanggil Brigadir J dan juga Bribka Riki Rizal. Terlihat juga adegan Putri berbaring dan Yosua duduk di lantai. Polri menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Rekonstruksi dimulai dari reka adegan peristiwa di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Reka adegan di rumah Magelang dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Ruangan ini diubah menjadi rumah Ferdy Sambo di Magelang. Rekonstruksi kejadian di Magelang diikuti oleh 4 tersangka, yaitu Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer. Sementara Brigadir Yosua digantikan oleh pemeran. Selanjutnya yang keempat muncul dugaan Brigadir J setubuhi istri Ferdy Sambo. Sementara itu, masih banyak pihak belum percaya dengan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat nekat melecehkan istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati. Namun Komnas Perempuan terang-terangan menyatakan bahwa Brigadir J setubuhi istri Ferdy Sambo usai perayaan pernikahan di rumah Magelang pada 7 Juli 2022 sore. Saat terjadinya dugaan pelecehan di rumah Ferdy Sambo saat itu, hanya ada asisten rumah tangga bernama Susi dan sopir Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf. Berikut paparan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, dalam program acara News Update Live Kompas.com pada Jumat 2 September 2022 lalu. Yang disampaikan kepada kami yang terjadi di Magelang adalah pemerkosaan, kata Aminah. Menurut Aminah, hasil pendalaman Komnas Perempuan bahwa keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berada di Magelang sejak 2-11 Juli 2022 lalu. Saat berada di Magelang itulah Putri dalam kondisi kurang sehat atau tidak fit. Termasuk salah satu ia sempat di sofa itu dalam kondisi tidak sehat, ucap Siti. Ia menjelaskan pada tanggal 7 dini hari Putri dan Sambo merayakan ulang tahun pernikahan mereka.
pada tanggal 7 pagi hari, Verdi Sambo pulang ke Jakarta. Sedangkan Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena dalam keadaan kurang sehat. Nah, kekerasan seksualnya berbentuk perkosaan atau persetubuhan itu terjadi di sore hari, imbuh Siti. Setelah kejadian perkosaan tersebut, Putri ditemukan di depan pintu kamar mandi oleh Susi dan kemudian Kuat Ma'ruf membantunya kembali ke kamar. Di dalam rumah memang tidak ada yang lain selain almarhum C, Kuat, S dan Ibu P, ucap dia. Tak hanya itu, Aminah mengatakan Komnas Perempuan juga menemukan Brigadir J sempat mengancam bahwa jika menceritakan kejadian persetubuhan itu, maka anak-anaknya akan disakiti. Putri juga kemudian menelpon Baradae atau Richard Eliezer dan Bribka RR atau Ricky Rizal untuk segera pulang. Setelah itu barulah di malam hari, setelah ada dua ajudannya yang lain, ia menyampaikan informasi ini ke Sambo. Tapi tidak detail, hanya menyampaikan bahwa ada perilaku tanda kutip yang kurang ajar dari C. Tapi detailnya nanti diceritakan di Jakarta, tutur Aminah. Yang kelima, keluarga Brigadir J tantang Komnas HAM. Sebelumnya serupa dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM juga menyampaikan adanya dugaan pelecehan dalam rekomendasi yang diberikan kepada tim khusus Polri. Kini, keluarga Brigadir J mengatakan Komnas HAM harus bertanggung jawab atas isu pelecehan seksual yang diungkit kembali. Selanjutnya, pihak keluarga Brigadir J menantang Komnas HAM untuk membuka CCTV di Magelang, tempat disebut pelecehan itu terjadi kepada Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Di sisi lain, keluarga Brigadir J tak percaya almarhum melakukan hal sekeji itu. Keluarga tahu betul Brigadir J sosok seperti apa dan telah menganggap Putri Chandrawati beserta suaminya Verdi Sambo sebagai orang tuanya. Seperti diketahui, Komnas HAM kembali mengungkit peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Bukan di Duren 3, dugaan pelecehan seksual itu diterima Putri Chandrawati di Magelang. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis pada Kamis 1 September 2022 lalu, Komnas HAM mengungkapkan ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 lalu, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Atas temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan pihak kepolisian mengusut kembali dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Di sisi lain, keluarga Brigadir J yang diwakili sang bibi, Roslin Simanjuntak, mengatakan Komnas HAM harus mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Untuk itu, Roslin Simanjuntak menantang Komnas HAM membongkar CCTV yang ada di Magelang sebagai bukti. Komnas HAM seakan-akan sudah jadi penyidik, silakan menunjukkan bukti-buktinya. Kami perlu CCTV di Magelang dibuka, ungkap Roslin. Pernyataan yang diungkap Komnas HAM menurut Roslin sangat janggal. Pasalnya kasus pelecehan seksual tersebut sudah diberhentikan polisi laporannya. Di sisi lain, Roslin menjamin sang keponakan tak mungkin melakukan hal sekeji itu. Brigadir J diceritakan Roslin sudah menganggap Putri Chandrawati sebagai ibunya dan Verdi Sambo sebagai ayahnya. Ibu Putri sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri, jelasnya. Dijelaskannya Putri Chandrawati pernah menghubungi ibu kandung Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak. Putri Chandrawati berjanji akan merawat Brigadir J bak anak kandungnya sendiri. Dia PC mengatakan sudah menganggap Yosua sebagai anak, dan Yosua menganggapnya sebagai ibu, dan Verdi Sambo sebagai ayah, jelasnya. Sejak kecil hingga menjadi polisi, Yosua disebutnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela seperti yang dituduhkan. Yosua merupakan sosok anak yang baik, sopan dan berbakti kepada orang tuanya. Keponakan Roslin itu juga sudah berencana menikah dalam waktu dekat ini.